Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran Karim dimana saja berada, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam kitab Khosaisul li Ummati Muhammadiyah, di dalam kitab Khosaisul Muhammadiyah yang ini pengarang As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kami mengutip beberapa perkara dan mudah-mudahan beberapa perkara ini bermanfaat buat kita dari keutamaan fadilah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa salawat itu adalah sesuatu amaliyah yang Allah perintahkan, yang kita tahu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka dari sini ada beberapa keutamaan tentang sholawat yang memang ketika kita melazimkan senantiasa membaca sholawat, maka otomatis fadilah tersebut kita dapatkan. Pada saat ini Al-Baqir akan menyampaikan beberapa keutamaan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adapun keutamaan sholawat yang pertama, al-ula imtisalu amrillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika seorang itu melazimkan sholawat, senantiasa bersolawat, maka dia menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun sholawat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka selawatlah dan berikanlah salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fadilah yang pertama, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, annau yurfa'u lahu asyru darajatin, bahwa ketika seorang tersebut berselawat kepada baginda Rasul, maka akan ditinggikan derajatnya 10 derajat. Allah taikkan pangkat dia, kedudukan dia di hadapan Allah 10 pangkat tingginya ketika dia berselawat, satu selawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu yang kita ucapkan selawat untuk beliau Rasul, maka Allah akan tinggikan derajat kita 10 pangkat ketinggian dari selawat yang kita bacakan pada baginda Rasul. Dan itu keutamaan yang kedua. Dan keutamaan yang ketiga, annahu yurja ijabatu du'ahi idza qadamahu amamahu. Idza qadamaha amamahu. Yang ketiga, anau sungguhnya sholawat yurja itu diharapkan ijabatu du'aihi, diijabahnya doa kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita dahulukan dengan sholawat, maka sholawat itu akan membuka pintu-pintu langit dan membawa doa kita di hadapan Allah. Maka ulama pun mengajarkan, ketika kita mohon kepada Allah, maka kita dahulukan dengan selawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayan maka dia selawat tersebut dosa adu doa, itu menaik, dia akan membawa doa. Jadi selawat yang kita bacakan diiringin dengan doa, selawat itu membawa doa kita menghadap Allah. Maka diharapkan ketika kita berdoa, kita dahulukan dengan sholawat. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan yang lainnya, annaha sababun liqada'il hawaiz. Sungguhnya sholawat ini bisa menjadikan sebab
untuk dihasilkannya keinginan-keinginan kita. Bisa dihasilkannya dari keinginan-keinginan kita. Maka kalau kita menjalankan, melazimkan dari sholawat kepada baginda Rasul, maka insya Allah itu menjadi sebab terhasilnya dari hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat kita. Maka jangan takut-takut, jangan segan-segan, perbanyaklah dari salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah salah satu fadilah keutamaan sholawat. Dan fadilah yang selanjutnya, anaha sababun liradin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-salata wa salama alal musolli. Dan fadilah selanjutnya, sholawat itu menjadi sebab liradin Nabi, bagi menjawabnya Nabi Muhammad. Ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad, maka otomatis Nabi Muhammad menjawab dari salam kita, dan beliau Rasul kenal kepada kita. Dan as-salatu wassalamu ala musolli, dan pun kembali sholawat tersebut kepada kita. Kita berselawat kepada beliau Rasul, Rasul menjawab dari salawat kita, dan itu pun kembali kepada kita. Kenapa demikian? Karena al-jaza min jinsil amal. Kebaikan yang kita lakukan, balasan itu karena dengan kebaikan kita, kita pun mendapatkan kebaikan. Kita berselawat kepada beliau Rasul, maka otomatis kebaikan itu yang kita ucapkan kembali kepada kita. Maka itulah salah satu fadilah sholawat yang kita amalkan, mudah-mudahan dan bisa kita rutinkan di dalam kehidupan kita. Dan keutamaan selainnya adalah anaha sababun linabil fakri. Sesungguhnya selawat ini menjadi sebab bagi menolaknya kefakiran. Salah satu keutamaan sholawat adalah sholawat itu bisa menolak kita dari kefakiran, dari kesusahan kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dari keutamaan sholawat kepada baginda Rasul, dan mudah-mudahan kehidupan kita terbebas dari kefakiran. Dan mudah-mudahan ketika kita terbebas dari kefakiran, sebagaimana kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itulah keutamaan dari kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan keutamaan yang lainnya adalah anaha sababun lil barokati bidatil musolli wa amalihi wa umrihi wa asbabi masolihihi. Bahwa sholawat yang kita ucapkan itu menjadi sebab keberkahan bidatil musolli, kepada orang yang bersolawat. Sholawat kita yang kita ucapkan itu menjadi keberkahan untuk diri kita, dan bahkan bukan diri kita saja, wa amali, dan amal perbuatan kita pun menjadi berkah. Jika kita mau usaha, maka seyogyanya kita berangkat usaha tersebut dengan membacakan sholawat, agar amalan kita mendapatkan keberkahan, dan perbuatan kita pun berkah. Wa umrihi, dan bahkan umur kita pun menjadi berkah. Wa asbabi masolihi, dan sebab-sebab kebaikan yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu fadilah keutamaan kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan dari selawat kepada baginda Rasul minimal sehari 100 kali. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah hilangkan kesusahan di dalam kehidupan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah berkahkan di dalam kehidupan kita.
Mungkin hanya itulah yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi